Ayat yang ke-6 kita baca sama-sama ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Di Tuhan, saudara. Saudara, inilah yang Roh Kudus kerjakan ketika Dia berkarya atau Dia ada dalam diri seseorang. Dia akan melakukan satu hal, Bapak Ibu Saudara, dalam diri kehidupan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena dikatakan juga pada ayat ini, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Saudara, ini yang harusnya kita perhatikan bersama, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kekuatan Roh Kudus ketika itu bekerja dalam hidup saya dan saudara, maka dia punya satu goal, dia punya satu target, dia punya satu misi, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup saya dan saudara. Apa itu? Mengubah kita menjadi manusia yang lain, saudara. Apa itu manusia yang lain? Manusia yang tidak sama seperti manusia pada umum. Ya, manusia yang berbeda, saudara. Bukan bicara tentang kekuatan. Kalau bicara kekuatan sih pasti, Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia punya powerful, ya sudah, dia punya kekuatan yang lebih, saudara. Tapi di sini juga bicara tentang bagaimana manusia yang lain ini juga mengubah saya, mengubah saudara, mengubah kita menjadi manusia yang tidak sama seperti manusia pada umumnya. Ini, saudara. Apa itu? Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, bagaimana dengan sikap kita? Bagaimana dengan emosi-emosi kita? Bagaimana dengan saudara, perilaku kehidupan kita? Ini yang sebetulnya Roh Kudus kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Bagaimana dikatakan kita menjadi manusia yang lain, manusia yang tidak sama seperti pada umumnya. Ya, ada satu sikap yang berbeda, ada satu tindakan-tindakan yang berbeda, ada sebuah reaksi-reaksi yang berbeda ketika kita menghadapi sesuatu. Ya, ini yang Roh Kudus kerjakan. Ini yang Roh Kudus lakukan dalam hidup saya dan saudara. Inilah kekuatan yang sebetulnya Tuhan berikan kepada saya dan saudara ketika kita penuh dengan Roh Kudus. Bukan bicara tentang bagaimana ada kuasa, tapi ternyata saudara, kita punya kuasa, tapi ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi sesuatu pergumulan hidup, reaksi kita nggak beda sama orang lain. Ketika kita diganggu, ketika kita dicurangi, ketika kita disakiti, ketika kita dirugikan, maka seringkali kita nggak beda sama orang lain. Orang lain, wah, kita sama. Ini, Bapak Ibu Saudara, ketika orang lain mulutnya penuh dengan kata-kata kotor, ya kita juga nggak beda dengan mulut kita penuh dengan kata-kata kotor. Ketika orang diperlakukan tidak adil, wah, tindakannya juga sporadis, ya, maka tindakan kita juga seringkali sama. Lalu apa bedanya? Lalu kita bilang begitu, oh enggak, orang yang punya Roh Kudus itu powerful hidupnya, ada kuasa itu. Enggak. Kita bicara dulu manusia yang lain. Kita kembali dulu, fokus dulu pada manusia yang lain. Manusia yang lain di sini bukan bicara tentang orang ini punya power atau tidak punya power. Orang ini punya kuasa atau tidak punya kuasa. Tapi manusia yang lain bicara tentang bagaimana sikap, perilaku, cara pikir. Bagaimana apa yang diperkatakan. Ini firman buat kita semua. Bagaimana di tengah-tengah keadaan situasi yang terjepit, apa sikapnya, apa reaksinya? Apa jadi membabi buta? Apa jadi kecewa? Ini periksa lagi kehidupan kita. Kalau kita bicara Roh Kudus ada, Roh Kudus memenuhi hidup kita.
Tapi sebetulnya, adakah kita sudah mengalami kehidupan yang seperti ini? Adakah kita sudah memiliki kehidupan yang tidak sama dengan sikapnya orang-orang pada umum? Reaksi kita ketika kita menghadapi semua perubahan-perubahan, ketika sesuatu datang mengecewakan kita, bagaimana sikap kita? Ini penting, Bapak Ibu Saudara. Saya boleh bersaksi sedikit, Bapak Ibu Saudara, ya. Ketika kemarin, ya, hari Minggu saya mendapatkan laporan dari Bapak Ketua PGPI, Bapak Jason Baru Pakueng, ya. Dia telepon saya, bilang, aduh maaf Pak, ada jawaban ada berita terakhir dari Bapak Dirjen. Karena situasi COVID, maka Pak Dirjen tidak bisa hadir. Ya, Pak Dirjen tidak bisa hadir. Hati ini kecewa, saudara. Ya, karena saya sudah audiensi, saya sudah menghadap. Ya, bolehkah bisa pakai Zoom meeting? Ya sudah, nggak apa-apa Pak. Terima kasih kalau masih bisa Zoom meeting juga, kami terima kasih. Hati ini kecewa. Ya. Tapi saya belajar tetap mengucap syukur karena saya percaya semua yang terjadi itu atas izin Tuhan. Ada amin, saudara. Nggak ada yang lepas dari kontrolnya Tuhan. Nggak. Itu saya percaya dalam hidup ini bahwa semua bagian-bagian yang terjadi itu semua atas kontrolnya Tuhan, atas kendalinya. Sudah ada jawaban lagi dari gubernur, ya saudara, karena COVID, ya dikatakan sama penghubung kami, saudara, karena COVID, maka saya nggak mungkin bisa menyampaikan apa sambutan, karena kalau saya kasih sambutan, apalagi Jawa Barat lagi merah, ya saudara. Jadi kalau saya kasih sambutan berarti saya mendukung acara perkumpulan ini. Ya sudah, nggak jadi lagi. Padahal gubernur sudah minta sambutannya dari kami, maksudnya seperti apanya dari kami. Jadi Ariel sudah buat, saudara kuliah, dikirim ke ini ya, protokolnya gubernur. Ternyata jawabannya seperti itu. Ya sudah. Pagi saya berdoa, saya cuma mengucap syukur sama Tuhan, ya. Saya cuma bilang, saya cuma butuh Tuhan hadir. Karena kalau Tuhan hadir, pasti semuanya indah. Ada amin, saudara. Saya cuma butuh Tuhan hadir. Jangan sampai acara ini buat Tuhan, tapi Tuhannya sendiri nggak hadir. Aduh, saya cuma minta itu sama Tuhan. Dan saya sudah mengucap syukur kalau Tuhan hadir semuanya indah. Jadi nggak peduli saya dengan apapun juga yang terjadi. Yang serahkan sama Tuhan, saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya cuma bilang bagian-bagian yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Tapi bagian-bagian yang saya tidak bisa lakukan, saya percaya Tuhan yang lakukan buat saya. Ya saudara, itu jadi prinsip saya, saudara. Udah, saudara, udah. Ya mungkin kita akan diketawain orang, ya orang-orang bilang, wah, nanti bakalan diejek sama orang yang sudah. Yang penting kita sudah usaha, ya saudara. Panitia sudah kerja keras, ya saudara. Yang penting, ya semua sudah dipersiapkan dengan matang. Jam 9 pagi, saudara. Jam 9 pagi, saya dapat telepon dari Pak Yason. Ada perkembangan, katanya. Ada perkembangan. Apa Pak? Pak Wamen akan hadir. Astaga. Jadi itu undangan kami kirim ke Wakil Presiden. Ya saudara, itu asal kirim aja, ya saudara, asal kirim ke Wakil Presiden. Wakil Presiden tugaskan. Memang saya sudah dapat suratnya, saudara. Sudah dapat perintahnya seperti itu dari Sekretaris Negara Wakil Presiden. Wakil Presiden tidak bisa hadir. Wakil Presiden menugaskan, ya saudara, menugaskan Menteri Agama. Dan kemudian Menteri Agama ternyata menugaskan
wakil menterinya, ya Saudara Wamen, untuk dapat hadir, Saudara. Dan ternyata berita yang selanjutnya juga, Wamen perintahkan dirjen, minta dirjen untuk mendampingi, Saudara. Ini bukan tentang saya cuma lagi bicara tentang betapa hebatnya Tuhan kita. Ada amin, Saudara. Betapa gini sikap kita ketika menghadapi sesuatu yang mungkin mengecewakan, sikap kita yang mungkin waktu kita sedang menghadapi suatu situasi yang bikin jengkel, semuanya sudah baik, bagus, berantakan semua. Dan mungkin itu terjadi dalam usaha, mungkin terjadi dalam bisnis. Sudah rapi, ya susun semua, atur, rancang. Tapi kemudian di hari-hari, di waktu terakhir semuanya berubah sedemikian. Itu saya semakin melihat Tuhan yang saya itu Tuhan yang hebat dan luar biasa. Betul. Ini bukan bicara saya, enggak. Saya bicara tentang kehebatan Tuhan, tapi juga kita bicara tentang apa? Firman ini sedang bicara tentang kita harus menjadi manusia yang lain. Bagaimana kita menyikapi segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Yang enak, yang tidak enak, yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, yang mengecewakan, yang tidak mengecewakan. Bagaimana sikap kita? Saya juga lagi belajar. Saya juga lagi belajar dituntun, dipimpin sama Roh Kudus. Karena ini bukan sebuah perubahan yang tiba-tiba bim, simsalabim, enggak. Tapi ini hasil sebuah tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus coba mengendalikan pikiran kita, mengendalikan sikap kita. Dan maukah sikap kita ini, emosi-emosi kita ini dikendalikan sama Roh Kudus? Bukan berarti kalau Roh Kudus ada dalam diri kita maka udah langsung gitu. Enggak. Seperti rinso mencuci sendiri gitu, Saudara. Enggak. Itu harus dikucek, dan harus ada tenaga yang keluar, harus ada satu upaya yang dikerjakan. Ini Bapak Ibu Saudara. Saya lagi berbicara, firman Tuhan lagi berbicara tentang bagaimana kita harus menjadi manusia yang lain. Bagaimana kita nggak boleh jadi sama seperti pada umumnya. Kita bicara tentang sesuatu yang berbeda, berkat yang berbeda, kemuliaan yang berbeda, perlakuan Tuhan yang berbeda. Tapi adakah kita juga mau mengalami sikap yang berbeda yang Tuhan tuntut dari saya dan saudara? Satu perilaku yang berbeda, satu tindakan yang berbeda. Kita mau mengalami sesuatu yang berbeda, tapi kita nggak mau jadi manusia yang lain ini. Kita tetap sama seperti orang lain, kita tetap sama seperti orang dunia. Tolong kita ya saudara. Saya belajar itu, saya belajar untuk saya mengalami hidup yang seperti ini. Saya belajar. Saya bukan sudah berhasil, tapi saya belajar dituntun. Saya belajar untuk mengizinkan Roh Kudus mengendalikan hidup saya. Emosi saya punya emosi. Saya punya nafsu, saya punya amarah. Saya bilang sama hamba Tuhan yang kemarin kumpul, saya juga punya amarah. Saya punya geram. Jangan pikir saya orang bodoh. Jangan pikir saya udah seperti setengah malaikat yang di belakangnya sudah keluar sayap kecil. Enggak, saya tetap manusia yang emosi-emosi, yang rasa marah dan lain sebagainya masih ada, melekat semua. Enggak beda sama saudara. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kemudian kita mengizinkan Roh Kudus mengendalikan atau tidak. Itu
Karena seringkali ada Roh Kudus, tapi Roh Kudus kita tidak izinkan untuk mengendalikan, untuk megang emosi kita, untuk megang hawa nafsu kita dan ego kita dan lain sebagainya. Tolong kita ya saudara, Tuhan tolong, Tuhan beranugerah sama saya dan saudara. Karena saya percaya kalau kita dikendalikan sama Roh Kudus, kita menjadi manusia yang lain. Berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita juga berbeda sama yang lain. Ada amin saudara. Kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan sama saudara, saya juga beda sama orang lain. Bisa bilang amin saudara. Porsinya, kualitasnya beda, nggak sama, nggak sama. Saya alami. Saya bukan bicara tentang berkat, tetapi selalu ada reward. Dari setiap ketaatan kita ada reward. Bisa bilang amin saudara. Dari setiap penundukan diri kita, dari setiap di mana kita izinkan Roh Kudus mengendalikan hidup kita, ada reward. Ada reward. Gak mungkin kalau nggak ada reward. Gak mungkin. Tapi jangan cuma bicara reward, jangan bicara tentang hadiah, jangan bicara tentang penghargaan dari Tuhannya. Tapi kita nggak mau bicara tentang bagaimana dikendalikan, bagaimana dikuasai, bagaimana dipimpin, bagaimana harus menjadi manusia yang lain. Itu nggak bisa. Ini menjadi sebuah satu kesatuan. Ada orang yang cuma menekankan tentang rewardnya. Wah saudara, pokoknya jangan takut, ada reward Tuhan, ada reward Tuhan. Rewardnya kayak apa? Kita ini anak-anak Tuhan. Kita punya Bapa yang hebat. Kita punya Bapa yang menjadi penyedia atas setiap kebutuhan-kebutuhan. Ayo lihat dulu, kita sudah jadi anak yang seperti apa. Karena saya percaya saudaraku, ya saya cuma punya anak satu, saudara punya anak beberapa. Tapi saya percaya perlakuan saudara pasti berbeda ketika ada anak yang nurut, anak yang suka bantu, anak yang beda. Dan memang itulah sebuah keadilan, saya bilang. Keadilan itu bukan sama rata. Orang yang rajin sama anak yang rajin sama anak yang tidak rajin, anak yang suka bantu sama anak yang tidak suka bantu, sama. Gak adil saudara. Gak adil. Gak adil. Anak yang suka pijat, anak yang kalau ada apa-apa, kalau papanya lagi capek, langsung datang, ya, langsung sediain minuman, langsung sediain apa yang dibutuhkan, sudah. Kalau perlakuan sudah sama anak-anak yang cuek, mah. Nah, saya bilang begini, adil itu Pak Gem? Enggak adil, sudah nggak adil. Adil itu bukan sama rata. Kalau guru adil itu apa? Kalau guru adil itu semua dapat 7 semua gitu saudara. Kalau guru adil semua dapat 8 semua saudara. Dan itu Tuhan buat, maaf nih saudara. Saya lihat itu yang Tuhan buat. Untuk hamba-hamba yang taat, untuk hamba-hamba yang sungguh-sungguh, perlakuannya beda. Untuk anak-anak yang sungguh-sungguh, anak-anak yang belajar taat, anak-anak yang belajar beda. Tolong kita, saudara ya, bagian ini, biarlah ini menjadi sebuah perenungan buat kita. Bukan hanya kita mendengar firman, tambah ngerti kita sama firman, tambah dalam kita sama firman, bagus. Tapi percuma ketika kita nggak berani memutuskan untuk Tuhan, saya pengen sih jadi pelaku firman. Tuhan pengen sih, saya pengen jadi manusia yang lain. Saya pengen sih emosi saya dikendalikan Tuhan. Saya pengen sih ego saya, ambisi saya dikendalikan. Saya pengen sih rasa ini Tuhan, saya sadar saya ini banyak kecurangan Tuhan. Tuhan tolong sih Tuhan kendalikan kecurangan saya, buang dari hidup saya. Tuhan, saya punya banyak kepahitan Tuhan. Tuhan tolong saya bersihkan hidup saya.
Nah, itu saudara menjadi manusia yang lain. Artinya apa? Mengizinkan Roh Kudus mengendalikan hidup kita, mengizinkan Roh Kudus berkuasa atas hidup. Sehingga apa? Roh Kudus membuat kita menjadi manusia yang lain. Manusia yang tidak sama, karakternya tidak sama, cara bicaranya nggak sama. Bukan munafik, bukan munafik. Tapi memang beda. Bukan lagi sembunyi-sembunyian, bukan lagi pakai topeng-topengan, enggak. Tapi memang berbeda. Ini bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Bagian yang selanjutnya, ayat yang terakhir saja kita baca, Saudara. Sama-sama kita baca ayat yang terakhir 27. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi kadang-kala sikap begini bagus, sudah. Kadang-kala nih sikap seperti ini bagus. Saul ketika dia diangkat jadi raja, ditabiskan jadi raja, diurapi jadi raja, banyak orang-orang yang mencemooh, banyak orang-orang yang tidak hormat sama Saul, ya. Padahal kurang apa Saul? Saul dari keluarga yang cukup kaya, saudara, tidak seperti Daud. Saul dari perawakan itu di atas rata-rata orang Israel, artinya punya perawakan yang hebat, ya sudah. Tapi tetap aja, saudara, yang namanya orang, ya saudara, yang namanya orang tetap ada pro dan kontra. Ada orang yang suka dan yang tidak suka. Ada orang yang setuju dan yang tidak setuju. Jadi ya itulah kehidupan. Saya juga seringkali paling nggak bisa gitu, tentunya yang saya mulai. Tapi itulah kehidupan. Kita mesti belajar menyadari bahwa inilah fakta kehidupan, bahwa ada orang-orang yang suka sama saya, ada orang-orang yang nggak suka sama saya, ada orang-orang yang bisa terima saya, ada orang yang nggak bisa terima saya dengan alasan apapun juga. Saul itu sudah nggak ada kurangnya, boleh dibilang, ya saudara, dari keluarga yang terhormat, tidak seperti Daud. Dari sisi perawakan, dia punya perawakan yang cocok gitu, sudah, yang gagah. Tapi tetap aja buat beberapa orang nggak pantas nih, orang nggak pantas. Apa alasannya? Ya terserah diri dewek baik. Memang dia nggak suka. Orang kalau udah nggak suka, saudaraku, ya kalau orang sudah nggak suka, saya nggak suka sama saudara. Saudara mau duduk berdiri salah, saudara. Percaya? Saudara duduk gitu, saudara. Ya, saudara jalan itu. Pada stage pada dodokin jalan-jalan banget. Ya. Sudah nunduk salah, nunduk banget. Kalau sudah dengak banget. Salah kabeh, salah. Saudara ambekan salah, beli ambekan ya keder, saudara. Pokoknya nggak suka sama saudara, nggak suka, ya. Saudara ngomong salah, saudara diam salah, pokoknya orang nggak suka ya kayak gitu. Jadi susah, maksud saya susah nih, saudara. Kalau sudah ngikutin yang begituan nih susah, ya susah, saudara. Sudah potong rambut pendek gitu. Rambut pendek pantus ya gitu, saudara gondrong pun sama itu, jadi hina beneran ya saudara, karena memang udah dasarnya nggak suka ya saudara, dasarnya memang udah nggak suka. Nah, untuk itu makanya Saul punya cara, bukan berarti kita dablek ya saudara ya. Kalau itu sifatnya membangun, itu sifatnya menasehati, terima ya. Tapi kalau itu sifatnya sinisme, itu sifatnya karena alasan tidak suka sama saudara, itu beda lagi. Tapi kalau itu sifatnya membangun, kritik membangun, menasehati, terima itu, makan itu, karena itu pasti memperbaiki hidup saudara jadi lebih indah lagi. Bisa bilang amin, saudara. Tapi kalau itu hanya karena landasannya hanya karena ketidaksukaan, rasa benci, rasa tidak, ya pokoknya tidak suka sama saya dan saudara, sikap ini yang harus diambil. Tetapi apa saudara? Ia pura-pura apa?
budak ya, pura-pura budak, pura-pura tuli. Sikap ini bagus. Nggak semua perkataan boleh kita dengar, nggak semua perkataan boleh kita masukkan, nggak semua. Ini benar, yang benar nih begini. Karena kadang-kala saudaraku semua kita dengar, akhirnya apa? Rusak. Makanya saya coba belajar, saudara. Banyak hal yang saya nggak perlu tahu, sungguh. Banyak hal yang saya nggak perlu tahu, saya nggak perlu tahu banyak hal. Kadang-kala nih, saudara, kita ini penasaran. Awas nanti orang yang suka penasaran nanti mati penasaran. Benar. Kenapa sih? Ngomong apa? Pengen tahu, Udah, jaga. Kenapa? Firman Tuhan bilang jaga hati dengan segala kewaspadaan. Bisa bilang amin, saudara. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Termasuk apa? Nih, lewat ini. Kenapa? Karena dari telinga kita itu jangan masuk mencemari. Dia bisa akan memberkati hati kita, tapi dia juga bisa mencemari hati kita. Ini serius, sungguh. Saya nggak rugi kalau saya nggak banyak tahu banyak hal. Saya nggak rugi. Untuk hal-hal yang suara-suara yang tidak membangun, yang melemahkan, saya nggak perlu dengar. Saya ajar sama ibu sudah, nggak perlu dengar, nggak usah penasaran. Cuma pengen tahu, nggak perlu. Karena menjaga hati itu lebih penting dari segalanya. Ada apa yang saudara? Menjaga hatimu, kenapa? Kalau hatimu sudah mulai luka, susah diperbaikinya. Sudah jangan sok-sokan. Setiap kita ini sama rapuh. Kalau kita diomongin, nanti sembuhnya lama. Saya nggak tahu ya, itu saya. Mungkin sudah cepat, besok udah sembuh, hebat sih. Tapi saya pikir nggak gitu. Banyak yang perlu sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena kita ini kepo. Ya, bahasa sekarang ini kepo, pengen pengen tahu. Kalau orang lagi bisik-bisik, lagi ngomong kita ya. Aduh, tak perlu. Sungguh, saudara. Ini sikap yang keren. Bukan sikap yang apa? Sikap untuk menolong diri Saul sendiri. Supaya apa? Hati Saul terjaga. Dia pura-pura tuli, dia pura-pura nggak dengar. Saya nggak suka ada orang pengen cerita itu, si orang itu pengen cerita ini, ngomong nggak usah cerita. Karena buat saya, nggak enak hati saya, saudara. Setelah saya dengar, adakah hati saya enak? Yuk, sobat, timbang-timbang, sudah timbang-timbang. Saudara mau memuaskan ini atau mau memuaskan ini? Saya malah lebih memuaskan ini. Artinya, kalau saya ini dengar, lalu kemudian ini jadi luka, nggak enak bisa. Buat saya, tapi juga bagus. Ini firman Tuhan bilang seperti itu. Dia pura-pura tuli. Ketika ada orang yang mencemooh, ketika ada orang yang siapa ini? Dia bilang begini. Ya, masakan orang yang dapat menyelamatkan kita? Artinya apa? Menyepelekan, meremehkan. Ada kata-kata yang meremehkan, saudara. Ada kata-kata yang lalu saudara terima itu, saudara dengar itu. Dan itu hanya mengganggu perasaan saudara. Itu hanya mengganggu, merusak hati saudara. Buat apa? Tidur jadi nggak enak, makan jadi nggak enak, rugi. Amin. Amin, saudara. Lebih baik saudara nggak tahu. Biar orang yang nggak suka sama kita, yang nggak bisa makan, ya, nggak bisa tidur. Maaf nih, saudara.
Jangan kita yang akhirnya dirusak hati kita. Kalau kita sudah bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita tidak terjaga, artinya apa? Tidak terpancar kehidupan. Aliran-aliran air hidup itu jadi mampet. Sukacita ini jadi mampet. Kebahagiaan jadi mampet. Kita ibadah jadi gak ada sukacita. Berdoa jadi gak ada sukacita. Aduh. Dengar firman tapi bercabang kemana-mana, pikirannya kacau. Hanya apa? Hanya karena kita hanya memuaskan penasaran kita. Kenapa sih? Kenapa? Kepo yang gak perlu. Udah orang yang baperan, kepo. Astaga. Ya saudara, udah orang yang baperan, kepo bisa. Waduh itu tuh sudah jelimet. Itu kayak permen yang dicairin gelabet tuh sudah, tempelin ke tangan, susah lepasnya. Soal begini juga udah nggak bisa lepas. Enggak, saya tuh mau bilang begini, hati kita tuh utama. Ada amin saudara? Karena disitulah hati kita terpancar aliran air hidup. Ini serius, saudara. Ini juga firman buat saya juga, supaya saya tetap bisa menjaga hati. Setiap kita harus bisa menjaga hati. Tidak membiarkan akhirnya kita jadi orang yang, padahal itu tuh saudara, kalau bicara tentang itu tuh saudara, ya hati itu sesuatu yang mesti steril banget kayak gitu tuh, saudara. Steril. Kandang ayam aja saya dengar nih saudara, orang melihara ayam sekarang masih steril. Orang yang masuk ya kalau ke kandang ayam nih sudah tahu, kandang ayam zaman sekarang nih modern ya ditutup. Dulu kan kandang ayam kan sela bambu-bambu itu kebuka. Sekarang mesti ketutup rapat. Udaranya dari exhaust dipasang terus, jadi udara ngalir. Tapi ada tutupnya tuh, bagaimana lah gitu saudara. Setiap orang mau masuk tuh saudara mesti disemprot dulu disinfektan, disemprot seluruh badan, disemprot steril. Nggak boleh ada virus masuk. Itu kandang ayam. Kandang ayam aja steril. Hati kita nggak steril. Semua boleh masuk. Astaga. Sampai apa? Banyak yang mati. Sukacita mati. Pengharapan mati. Ya. Kandang ayam saya diceritain sama Pak Rudi. Itu kandang ayam sekarang Pak Gop itu modern. Ya, semuanya modern, ya. Nggak kayak dulu kandang ayam kan yang kita tahu kan orang masuk masuk kandang ayam. Ya kan, kita masuk kandang ayam sambil bawa dedek terus sudah supaya pada datang ayam-ayam itu Sekarang nggak bisa, orang mesti disemprot dulu saudara. Nggak boleh orang sembarang masuk, nggak boleh, tutup semua. Sistemnya sudah beda. Kandang ayam dijaga steril, hati kita nggak dijaga steril. Semua boleh masuk, yang kotor-kotor, yang jelek-jelek, aduh suara-suara bising, suara-suara onar, suara-suara yang nggak enak, aduh semua boleh masuk. Akhirnya bang, itu ayamnya pada mati kan? Hati kita banyak yang mati, ya, sukacita mati, damai sejahtera mati, iman mati, pengharapan mati, aduh, gairah bekerja mati, ya, optimisme mati, waduh banyak yang mati, ngeri, maaf ya sudah, ngeri, bayangkan itu, ya, jadi orang yang suka ngelamun, sambet, kerasukan setan, tunggu sudah. Orang yang banyak ngelamun, kerasukan, kosong sih. Maka firman Tuhan bilang kalau kosong, masuk. Isi saudara dengan kehadiran Tuhan. Ada amin saudara.
Makanya jaga hati. Ini bukan buat apa, buat supaya kita jadi orang yang kuat berteman. Karena siapapun kita, kalau sudah kita biarkan hati kita tercemar, habis. Kalau saya biarkan suara apa? Kayak kemarin itu ada itu acara, kalau saya biarkan, ya sudah, kalau pun sampai dengar, jangan masukin hati. Kalau sampai dengar, ya sudah, Pak. Disalahin lah inilah, disalahin lah inilah, disalahin lah inilah, panitia misalnya. Ya. Anggap aja angin lalu. Yang penting, apa saya mesti marah-marah lagi ya sama panitia? Panitia sudah kerja dengan orang bilang 4 jempol. Tanpa lelah, saudara, luar biasa. Ada orang-orang yang sudah apa? Jangan dimasukin hati. Supaya apa? Sukacita kita tetap hidup. Ada amin kita. Bahagia kita tetap hidup. Iman kita tetap bertumbuh. Gairah kita dalam menjalani hidup tetap menolong kita segala. Ya, mari kita menyembah Tuhan.